Halo Sobat Komputer HP, kali ini kita akan bahas tentang iPhone 15, beli atau enggak. iPhone 15 adalah salah satu iPhone base model pertama yang memang sudah menggunakan USB-C, di mana untuk iPhone 14, iPhone 14 Pro sekalipun masih menggunakan port Lightning. Nah, untuk iPhone 15 ini kira-kira beli atau mendingan nggak usah saja. Di sini kita ada 3 poin yang bisa kalian jadikan pertimbangan sebelum kalian membeli iPhone 15 ini. Untuk pertimbangan yang pertama adalah dari spek bertahan lama, di mana untuk iPhone 15 ini adalah spek tahun 2022, di mana memang iPhone 15 ini dirilis di tahun 2023. Tetapi pada saat dirilis itu menggunakan spek tahun 2022 karena secara spesifikasi iPhone 15 ini lebih mirip iPhone 14 Pro series dari iPhone generasi sebelumnya. Kita bahas lebih detail tentang iPhone 15 ini. Kalau secara layar, iPhone 15 ini sudah bagus ya, Super Retina HDR OLED Dolby Vision dengan 2000 nits yang tentunya cocok untuk penggunaan di luar ruangan ataupun di matahari terik. Dan sayangnya, meskipun sudah menggunakan layar tipe Super Retina HDR OLED, kekurangannya hanya dari refresh rate-nya saja yang masih 60 Hz. Kalau soal ukuran masih sama seperti halnya generasi iPhone sebelumnya, 6,1 inch dengan resolusi Full HD+. Dan untuk performa chipset dari iPhone 15 ini, yakni menggunakan chipset Apple A16 Bionic dengan fabrikasi 4 nanometer hexa-core Apple GPU 5 core graphics yang terbilang ini adalah spek dari iPhone 14 Pro. Berbeda dengan iPhone 15 Pro yang sudah menggunakan Apple A17 Pro, bukan Apple A16 Bionic. Yang tentunya secara performa iPhone 15 ini mirip-mirip dengan iPhone 14 Pro series. Dengan dukungan RAM 6GB untuk pilihan storage paling kecil 128, menengah 256 dan paling gede 512GB. Untuk baterainya terbilang cukup lumayan gede 3349 mAh. Untuk penggunaan harian ini masih cukup nyaman dan irit ya. Dan untuk kamera iPhone 15 ini masih menggunakan format yang sama seperti halnya iPhone 13 ataupun iPhone 14, masih disusun secara diagonal seperti ini. Cuman bedanya pada kamera utamanya, pada lensa wide-nya ini sudah menggunakan ukuran 48 megapiksel yang tentunya bisa kita gunakan juga untuk lensa telefoto menggunakan sistem cropping pada lensa wide-nya. Dan sudah ada lensa ultrawide-nya juga. Dan untuk rekaman video bisa maksimal di 4K 60 fps. Bisa akan sesuaikan saja 24, 25, 30 ataupun 60 fps. Sudah support juga untuk Dolby Vision HDR up to 60 fps. Sudah support untuk mode sinematik dan juga mode action pada kamera utama iPhone 15 ini. Kamera depannya juga memiliki ukuran yang sama 12 megapiksel, include kamera True Depth dan juga biometric sensor. Untuk perekaman bisa maksimal di 4K 60 fps dan juga bisa untuk mode sinematik dan juga mode action pada kamera depannya. Secara fitur ya cukup terbilang lengkap dan untuk penggunaan jangka panjang ini masih sangat oke. Dimana sudah menggunakan USB-C meskipun USB-C 2.0, berbeda halnya dengan versi Pro-nya yang sudah USB-C Type-C yang 3.0. Dan untuk iPhone 15 ini sudah support untuk dual SIM pastinya, IP68, Apple Pay NFC, fast charging, wireless charging, dan juga MagSafe, dan juga sudah support untuk jaringan 5G yang kalau kalian pengen kecepatan yang lebih ngebut bisa menggunakan jaringan 5G ini. Jadi secara performa atau spesifikasi ini masih long last ya, masih cukup lama untuk penggunaan jangka panjang. Kemudian untuk hal yang kedua adalah harga yang sudah lumayan murah. Untuk harga baru dari iPhone 15 ini di Digimap ataupun iBox harganya 14 jutaan. Untuk sekarang ini sudah turun di harga sebelumnya. Di tahun lalu akhir tahun itu di angka 15 sampai 16 jutaan dan sekarang sudah 14 jutaan untuk harga barunya, untuk kapasitas yang paling bawah atau pilihan storage yang paling kecil. Dan untuk harga secondnya sekarang ini di kisaran 12 jutaan untuk yang X second resmi Indonesia, yang tentunya ada yang jual dengan kondisi masih ada sisa garansi dan ada juga yang masih sisa 1-2 bulan sisa garansi dari Apple untuk iPhone 15 ini. Jadi untuk iPhone 15 ini bisa pilih yang baru atau yang second.
Kalau yang second lebih murah di angka 12 jutaan, saya sendiri lebih pilih iPhone 15 ini dalam kondisi second saja dibandingkan dalam kondisi baru. Karena tentunya iPhone 15 ini akhir tahun 2024 ini mungkin akan turun lagi mengingat rilisnya iPhone generasi yang terbaru, yakni adalah iPhone 16 series yang tentunya juga akan mempengaruhi harga dari iPhone 15 ini. Kemudian untuk poin yang terakhir adalah dari iOS terbaru yang masih panjang pada iPhone 15 ini. iPhone ini dirilis di tahun 2023 tetapi secara spek prosesor menggunakan chipset Apple A16 Bionic pada iPhone 15 ini yang dirilis di tahun 2022. Kalau mengikuti prosesornya, kemungkinan besarnya iPhone 15 ini akan mentok sampai iOS versi 21 di tahun 2027 untuk iPhone 15 ini. Itu kalau dapat jatah 5 kali update ya. Sedangkan kalau dapat 6 kali update itu bisa sampai tahun 2028 di iOS versi 22 yang mengikuti update iOS terbaru layaknya iPhone 15 series, atau bisa dibilang dapat jatah 6 kali update buat iPhone 15 ini. Jadi kesimpulannya, apakah beli atau enggak, saya lebih rekomendasikan beli iPhone 15 ini mengingat secara spek juga masih bertahan lama untuk penggunaan jangka panjang, harganya juga sudah lumayan murah. Kalau pengen lebih murah lagi bisa bertahan sampai bulan September atau bulan depan di bulan Agustus. Cukup banyak yang mungkin akan menjual iPhone 15-nya dan dengan alasan mereka pengen upgrade ke iPhone yang lebih baru. Tentunya harga iPhone 15 pastinya akan goyang dan akan sedikit turun karena memang banyak iPhone 15 yang mungkin dijual oleh penggunanya. Dan secara update iOS, iPhone 15 ini masih panjang. Kalau didukung selama 6 kali update atau mengikuti iPhone 15 series, kemungkinannya akan mentok sampai iOS versi 22 di tahun 2028. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share, dan terima kasih. Sampai jumpa di next video di channel Komputer HP. Bye-bye.